Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendadak betul, tapi sengaja saya ada pertemuan penting sekali membahas juga pernyataan kemarin sebenarnya. Nah, saya selalu menyatakan bahwa Tuhan memang sayang kepada bangsa ini. Karena ujuk-ujuk Prabowo bikin pernyataan yang sangat kontroversial, kita seakan-akan sering dapat fata morgana dari beliau. Awal pertama mau bikin tim reformasi kepolisian. Nggak tahu ditelan bumi di mana program itu. Kemarin kita seakan-akan dapat hapan dari Purbaya dengan pernyataan WUS tidak akan dibangun atau ditorpedo oleh Prabowo kemarin, bahwa semua saya ambil alih. Nah, rakyat semua bertanya, memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu kan? Ya udah. Ruangan ini menyatakan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, jadi saya semakin was-was, yang saya berusaha terus membuang pemikiran saya bahwa Prabowo bisa berpisah sama Jokowi, tapi semakin hari kok kayaknya otak saya yang mulai salah ini. Nah, teman-teman tahu bagaimana saya membuang terus bahwa itu pasti Prabowo bisa menjadi dirinya. Sudah 1 tahun 31 tahun hampir sebulan saya berusaha mengunyuci otak saya bahwa Prabowo insya Allah bisa pisah dari Jokowi. Ternyata mungkin otak saya harus makan obat lagi untuk menginikan. Tapi ya karena kemarin itu kan sambutan yang sama sekali tidak ada tulisannya. Biasanya kita kalau menyatakan sesuatu tidak ditulis, artinya itu dari hati. Dari hati. Artinya sambutan Pak Prabowo kemarin siapa tahu memang dari hatinya seperti itu. Kalau udah hari hatinya seperti itu, maka kita jangan heran kalau suatu saat menyatakan jangan ganggu Jokowi, saya pasang badan untuk Jokowi. Itu yang paling takut saya. Artinya seluruh kesalahan Jokowi adalah tanggung jawab dia. Terus kalau itu umpamanya dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Saya pikir itu yang perlu nanti kita diskusikan. Kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan apabila Pak Prabowo sudah menyatakan dia mengambil alih semua tanggung jawab kesalahan yang dibikin oleh Jokowi. Maka apa yang kita harus lakukan? Itu yang perlu kalau tentang kasus hoax, saya pikir anak kecil juga tahu bahwa itu ada markup, itu pasti ada kong kali kong. Saya birokrat lama, saya baru kali ini ketemu proyek besar sekali. Tidak pernah kita tahu siapa pimpronya, siapa tim negosiasinya, tidak pernah kita tahu. Nah, itu kita duga aja bahwa Luhut. Karena nggak pernah kita baca Luhut, Rini Sumarno, Erick Thohir. Ya kita aja dan dipimpin oleh Jokowi. Kan begitu aja. Nah, apakah Pak Prabowo juga memasang badan ke semua orang itu? Pasang badan ke Luhut, pasang badan ke Erick, pasang badan ke Rini. Dan menjadikan kita semua adalah musuh. Jadi yang pernyataan kemarin adalah, saya takutnya Pak Prabowo tidak menyadari bahwa rakyat marah sekali terhadap korupsi dan menaruh harapan kepada Prabowo dan membuang harapan itu kemarin. Kita menaruh harapan ke Prabowo dengan 4 program: berantas korupsi, wujudkan pemerintahan bersih, ambil alih aset negara, dan singkirkan oligarki dan kekuasaan. Itu harapan kita ke Prabowo. Tapi kemarin seakan-akan menyatakan, aku sudah tidak lagi boleh kalian harapkan dari pemberantasan korupsi karena aku akan lindungi korupsi WUS oleh Jokowi dan kawan-kawan. Itu kira-kira pernyataannya kemarin. Jadi sejak kemarin saya nggak bisa tidur. Harapanku hilang. Bayangkan, ya bapak-bapak kenal lah. Ini teman-teman yang menasihati saya terus, jangan kau percaya.
Hampir tiap saat mereka ini menjadi penasihat saya. Jangan kau percaya. Enggak, aku masih ada harapan. Tapi kemarin Bung Andi, nasihat Bapak mulai saya dengar sedikit lagi. Bung Andi paling paling selalu mengingatkan saya hati-hati. 11-12 katanya ini, ya kan? Nah, ternyata pernyataan kemarin, tapi saya begini. Saya siapa tahu belokan kemarin itulah belokan salah yang menyadarkan kembali Prabowo bahwa dia salah untuk menjadi kembali ke jalan benar. Saya coba lagi Pak Andi. Saya coba lagi, siapa tahu tikung biasanya Rossi kalau kepleset tikungan dua tikungan sebelum sebelum finish, tikungan terakhir dia akan baik. Yang mudah-mudahan Pak Prabowo kemarin itu dua tikungan sebelum finish, sehingga dia menyadari dia kemarin salah mengambil tikungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, singkat, padat, to the point. Nah, kalau pertanyaannya siapa sebenarnya Pimpro proyek busuk bus ini, sebenarnya jelas. Jokowi memang. Jokowi itu bukan hanya Pimpro, tapi dia marketing, sales, dan kabelman sekaligus lah. Contohnya SMK, dia juga menjadi sales. Jadi hampir semua proyek Jokowi dia adalah Pimpro, sales, dan segala macam kuli juga mungkin ya. Karena dia dapat kickback besar kali. Dan berikutnya Bung Antoni ya, kita ingin tahu ini ya, sudah sering tampil dan terutama coba kita melacak sedikit ya pertempuran politiknya ini Jepang versus Cina, kan itu awal proyek aneh ini. Jepang yang melakukan feasibility study, tapi tiba-tiba detik-detik terakhir ditelikung oleh Cina. Silakan Bung. Ya, pertama-tama semoga Bang Said itu masih ada obatnya untuk yang terakhir di tikungan tadi. Kalau nggak ada obat itu bahaya nanti. Jadi permasalahan kereta cepat ini adalah permasalahan hukum harusnya. Tentu saja dengan finansial sebagai adalah bahkan proyek Jepang. Lalu kemudian pada menit-menit terakhir begitu Jokowi naik, yaitu kemudian mulai coba diambil alih oleh China. Sewaktu total biaya dari Jepang itu lebih murah, total biaya. Artinya kalau sampai 10 tahun atau sampai 5 tahun, khususnya adalah terkait dengan bunga pinjaman. Karena 75% dari tampil di TV lalu dikarenakan ya cost overrun-nya sudah diaudit. Saya bilang sebelum cost overrun 6,2 miliar versus 6,07 miliar nilai proyek itu. Dengan bunga 0,1% untuk Jepang dan 2% untuk proyek China, itu proyek China itu jauh lebih mahal. Pertanyaannya kenapa yang lebih mahal itu dipilih? Nah ini. Lalu kemudian proyek Jepang ini sengaja tidak dipilih dengan alasan bahwa Jepang meminta G2G, meminta jaminan dari pemerintah. China tidak meminta jaminan dari pemerintah, B2B. Ini adalah alasan yang prinsipil karena ini menjadi satu faktor keputusan dalam pemilihan proyek. Di dalam satu pengadaan barang publik, hal ini harus benar-benar dijaga. Lalu kemudian dengan adanya kesulitan-kesulitan ini, kemudian dibuatlah Perpres ya, tahun 2021 Perpresnya, yaitu mengatakan bahwa pemerintah bisa memberikan jaminan. Nah ini sudah bertentangan dengan itu. Karena apa? Kalau bisa memberi jaminan, maka proyek Jepang harusnya menang. Yang permasalahan saat ini adalah bukan masalah 6,2 miliar nilai proyek, 6,07 miliar atau 7,2 miliar.
Yang paling masalah saat ini adalah kita tidak bisa bayar bunganya. Kalau dengan proyek Jepang, dengan bunga 0,1%, maka bunga yang harus dibayar per tahun sekitar 73,35 miliar dolar. Atau kita genapkan aja 75 miliar dolar. Tanpa cost overrun, kalau dengan proyek China kita bayar 20 kali lipat, yaitu 1,5 triliun. Kita jadikan untuk didapatkan solusinya. Nah, ini yang terpenting. Waktu Jokowi ada di China, udah diputus itu, mungkin harganya apa segala udah di set dulu semua. Yang paling parah saat ini adalah laporan keuangan PT KCIC tidak ada publikasi, Bang Petrus. Nah, ini harus dimintakan melalui Komisi Informasi Pusat publik. Bagaimana? Ini kan 60% milik Indonesia. Milik konsorsium Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Ini kan hak rakyat untuk tahu. Sampai saat ini tidak ada. Kita tidak tahu berapa benar-benar beban bunga. Berapa benar-benar utangnya. Dalam denominasi apa? Apakah dengan yuan ya, Chinese yuan, atau dengan US dollar? Kita semua tidak tahu. Ini semuanya gelap. Proyek 7 miliar dolar. Ini semua gelap kita. Tidak ada. Nah, seharusnya adalah sebagai Prabowo, sebagai presiden, bahwa di satu hal adalah benar. Bahwa semua masalah keuangan BUMN akan menjadi masalah pemerintah. Kalau kita lihat, misalnya aja yang di depan mata kita yang jelas-jelas adalah proyek Garuda. Garuda sudah berapa kali di bail out. Jiwasraya, Asabri, oke, Garuda ada korupsi juga. Semua ditanggung juga oleh pemerintah. Sekarang ini diguyurkan lagi uang berapa? Hampir 30 triliun. Jadi semua itu biasa saja, karena itu pemerintah cuman begitu ada BUMN collapse, mereka cuma mengatakan, mereka cuma bisa ada dua pilihan, mau menyelamatkan atau mau dijadikan bangkrut. Sebetulnya itu saja gitu. Nah, PT KCIC ini mau diselamatkan atau mau dibangkrutkan. Tetapi harusnya adalah Presiden Prabowo mengatakan, saya menghormati proses hukum. Kalau memang ada yang bersalah, ya silakan diproses. Jangan sampai bahwa statement dia itu seolah-olah menyatakan, semua KPK yang Anda sedang menyelidiki, semua stop prosesnya. Jangan sampai itu tanggapannya. Karena dikatakan saya sudah meneliti proyek WUS, itu tidak ada masalah katanya semuanya. Wah, ini sangat bahaya sekali karena KPK lagi menyelidiki ini gitu. Saya rasa sementara itu, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Jadi barangkali memang sebagai Pimpro sekaligus sales aneh ya. Jadi ini satu-satunya Pimpro yang memilih barang proyek yang biayanya lebih mahal. Jadi benar-benar melawan logika. Jadi pasti di belakangnya ada hengki-pengki, ada markup, ada korupsi, manipulasi. Nah, Bung Ubaidillah, Anda kan beberapa bulan lalu atau tahun lalu ya, 2 kali ya, melaporkan Jokowi sebagai Pimpro ke KPK karena korupsi. Nah, kira-kira dalam konteks kereta busuk bus ini, apa peluang untuk melaporkan kasus korupsinya lagi? Silakan. Ya, terima kasih Bung Lukas. Saya kira peluang pembongkaran korupsi WUS itu sekarang ditentukan oleh desakan publik yang luas. Jadi saya sudah tidak percaya dengan KPK ya. Saya sudah tidak percaya dengan KPK. Jadi desakan publik adalah kekuatan terbesar untuk memberantas korupsi. Karena Indonesia ini kalau kita menggunakan perspektifnya Stanislav Andriski, sudah masuk kategori kleptokrasi. Jadi negara isinya para maling. Kita bongkar misalnya.
proyek strategis nasional itu secara seluruhnya sepanjang kekuasaan Jokowi sampai awal Prabowo ini itu menghabiskan sekitar 1.515 triliun. Saya telusuri di PPATK itu ternyata yang dikorupsi dari 1.500 lebih itu sekitar 510 triliun. Jadi 36% dari proyek strategis nasional itu dikorupsi. Dan itu masuk ke semua pejabat. Diduga kuat juga masuk ke Solo. Jadi bayangkan 36% dari proyek itu bocor. Lalu apakah itu tidak tepat kalau dikatakan itu kleptokrasi? Saya melihat ini sangat klepto. Di tengah rakyat sedang susah. Di tengah pengangguran terus terjadi. Itu satu, untuk menyimpulkan bahwa betapa kleptonya kekuasaan ini. Yang kedua, seorang sosiolog korupsi, Syed Hussein Nasr, yang pertama kali menulis tentang sosiologi korupsi, itu menjelaskan di antara ciri potensi besar korupsi itu adalah kerahasiaan. Jadi kebijakan itu menyimpan kerahasiaan. Sesuatu yang disembunyikan begitu. Saya menduga kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan tahun 2021 itu tentu bukan persoalan sederhana. Karena pasti pihak Cina itu meminta kejelasan termasuk juga jaminan. Tapi kita nggak punya akses untuk membongkar apakah perubahan peraturan presiden itu ada jaminan khusus. Dalam beberapa studi yang dilakukan oleh beberapa NGO Jerman, meneliti tentang sejumlah kontrak Cina dengan negara-negara Afrika dan Asia. Itu ditemukan kontrak-kontrak tertentu yang rahasia itu, negara memberikan jaminan khusus kepada Cina itu dalam bentuk tanah misalnya. Kasus Sri Lanka itu ada jaminan 15.000 meter tanah. Yang kemudian ketika Sri Lanka gagal mengembalikan utang, pelabuhan Hambantota di situ diambil alih oleh Tiongkok. Saya khawatir kita ada yang dijaminkan kepada pemerintah atau kalau mereka atas nama China Development Bank ya, dan beberapa perusahaan kereta cepat Cina. Jaminan apa yang kita berikan kepada Tiongkok sehingga kemudian sampai kemudian merubah peraturan presiden oleh Presiden Jokowi itu? Saya khawatir jangan-jangan wilayah Halim itu sudah ada yang diagunkan, kira-kira begitu. Ini dugaan saya. Karena perubahan peraturan presiden itu. Kalau kemudian wilayah itu diagunkan, ya kalau kita nggak bisa bayar utangnya, terjebak dalam jebakan utang Cina itu, bisa jadi agunan itu diambil alih. Ada take over dalam pengelolaan kereta cepat dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pintu korupsi itu dalam kasus WOS menurut saya itu terlihat dalam pertama markup pembiayaannya yang per kilometer itu jauh beda dengan Cina. Kalau Cina kan di Shanghai ya, itu harganya sekitar 52 juta dolar. Di Indonesia sekitar 17 juta dolar ya. Kebalik. Indonesia 52 juta dolar. Di kita di Cina sekitar 17 sampai 18 juta dolar ya. Jadi jauh perbedaannya. Selisihnya hampir berapa itu? 2-3 kali lipat, 300% gitu. Jadi harganya tidak rasional sejak awal gitu. Jadi pertama ada harga yang tidak rasional, kemudian perubahan dari B2B ke B2G dengan peraturan presiden dan yang buat itu Joko Widodo. Kemudian ada pembengkakan pembiayaan. Kan pembengkakan biayanya sampai luar biasa juga, cukup besar. Sekitar kalau ditriliunkan sekitar 20 triliun ya, Prof.
Jadi angka yang sangat besar, kita 1,6 miliar dolar, jadi sekitar 20 triliun. Angka yang sangat besar. Itu juga tanda-tanda atau ruang atau pintu korupsi sebetulnya. Nah, semua itu kemudian kita punya hope kan ketika kemudian Purbaya melontarkan nggak mau tanggung jawab soal utang di APBN, nggak mau bayarin itu dan seterusnya. Tapi kemudian Prabowo lebay, kacau juga itu. Jadi narasinya itu atas nama rakyat. Gitu. Demi kepentingan rakyat saya ambil alih, ya kan? Saya yang tanggung jawab. Saya cermati narasi Prabowo ini, saya lagi menahan diri karena terlalu banyak kasus korupsi di Indonesia ini, rusak sekali Republik ini. Jadi Prabowo ini ada dalam sejarah Yunani itu Plato kalau nggak salah ya, ini Bung Lukas saya kira paham. Plato pernah membuat satu teori politik selain demokrasi, itu ada namanya di bukunya yang disebut dengan Republik itu, ada namanya timokrasi. Dari kata timo dan krasi. Jadi kekuasaan yang mengedepankan kehormatan dan kebanggaan-kebanggaan. Dan itu cenderung militeristik. Jadi saya ambil alih itu sebutnya cara militeristik. Saya ambil alih. Untuk apa? Menutupi kesalahan-kesalahan itu. Atas nama rakyat. Saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Nggak apa-apa, ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita. Bahwa rakyat hari ini susah mencari kerja. Bahwa rakyat hari ini sedang kelaparan. Bahwa ada 9,9 juta generasi Z nganggur. Lalu atas nama rakyat siapa? Kalau kemudian kasus yang begitu tanda-tandanya begitu terang kemudian diberhentikan dengan atas nama rakyat dan dia tanggung. Kalau ditanggung sama dirinya, tapi kita juga curiga uang dari mana Prabowo, ya kan? Uang dari mana? Itu nanggung utangnya, bunga utangnya, atau cuman yang kemarin kena tagihan Jualan kuda kali. Atau jualan kudanya kan itu. Jadi negara ini bukan paguyuban. Masa urusan korupsi? Ini persoalannya korupsi, dugaan kuat korupsi, lalu dianggap selesai. Nggak cukup dengan narasi itu. Itu bukan seorang leader menurut saya. Jadi Prabowo perlu ditegur keras, ya, kritik keras, karena ini salah. Gitu. Nah, lalu dia di situ kan membangga-banggakan, ya kan, kita mesti bangga sebagai bangsa yang punya kereta cepat, gitu. Itu juga argumen parah. Kereta cepat Jakarta Bandung itu teknologinya Cina. Apa yang bisa dibanggakan? Bukan milik. Kalau adik-adiknya Bang Andi sama Bang Indro bikin teknologi kereta cepat dari Jakarta Surabaya yang bikin putra-putra bangsa kita sendiri, baru kita bangga. Ini Cina. Apa yang dibanggakan? Jadi menurut saya salah. Nah, itu yang tadi saya sebut Prabowo terjebak dalam timokrasi itu. Demi kebanggaan tapi justru sebetulnya menyengsarakan rakyat. Betapa banyak proyek-proyek mercusuar pada akhirnya kita mengalami beban berat sebagai bangsa. Nah, jadi Bung Lukas, saya tidak hampir sangat minim harapan saya pada KPK, tetapi ternyata kita sudah masuk ke episode yang cukup kompleks dalam bernegara ini, tetapi upaya untuk mempengaruhi situasi yang seperti ini, menurut saya harus terus dilakukan. Kalau ada juga pola-pola migrasi ya. Jadi kekuatan massa nampaknya akan menentukan seberapa besar perubahan akan terjadi di Indonesia. Karena saking rusaknya. Kalau Antonio Gramsci menyebutnya sebagai morbid symptom. Situasi yang sangat sakit negara ini, tapi tak kunjung datang harapan untuk sembuh. Maka pada posisi itu menurut saya
gerakan rakyat, gerakan civil society menjadi sangat penting untuk melakukan perubahan besar di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Ubaidillah. Jadi Ubaidillah ini termasuk paling muda di antara kami dan dia sangat aktif. Jadi kalau dalam psikologi kognitif manusia itu biasanya orang memulai dengan optimisme. Ketika optimisme gagal kemudian menjadi pesimisme. Sudah mulai pesimisnya. Yang selanjutnya kalau pesimisme, setelah optimisme menjadi sinisme, kemudian pesimisme, kemudian defaitisme. Jadi orang udah putus asa, akhirnya yang terakhir adalah orang harus marah. Nepalisme. Nah, itu kayaknya begitu. Nah, kita tunggu aja kiprah Bung Ubaidillah. Jadi Bung Saud Sitomorang, bagaimana nih? Institusi yang begitu terhormat yang Anda sekian tahun mengabdi di sana KPK yang untung zaman Anda belum seburuk saat ini ya, sebusuk saat ini. Kira-kira terhadap pesimisme Bung Ubaidillah Badrun ini terhadap situasi KPK sekarang gimana? Dan itu satu. Yang kedua, apakah sejauh yang Anda tahu bisa KPK bisa proaktif untuk membidik kasus BUS ini? Paling tidak untuk mengindikasikan KPK itu masih ada marwahnya lah sebagai lembaga memberantas korupsi. Ya, kalau secara definisi kan sebenarnya untuk membuktikan seseorang korupsi itu kan gampang. Hanya dibutuhkan 2 bukti kok. By definition kan begitu, kita hanya butuh 2 bukti. Sementara kita sudah lihat sekarang mulai dari Pak Antoni tadi kan itu sampai 50 bukti. Iya nggak? Untuk membawa seseorang ke depan pengadilan, dimulainya penyelidikan, kita hanya butuh 2 bukti aja. Sekarang ini udah lebih 50 bukti. So how can you divine that you have a right president right now? Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa kita sekarang memiliki presiden yang benar gitu? Ya nggak? Udah lebih 20 buktinya. Diurut-urut bisa sampai 50. Kita belum bicara lagi bagaimana mensrea aktur serius perpres pertama, kemudian dibantah perpres berikutnya, kemudian Pak Mas Antoni sudah jelaskan juga peraturan Menteri Keuangan yang berikutnya juga ngaco juga. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya teman-teman ini sebenarnya salah pilih nih topik nih. Ini kan strategic study nih. Iya nggak? Kelompok strategik. Emang kereta Bandung itu strategik itu? Kagak ada. Yang namanya strategik, sustainable, detail, semua teori dibawa, sosiologi, sosial, ekonomi, pembenaran semua kan yang belakangan. So how can you defend that this project is strategic for your country? No, tidak sama sekali. Jadi udah bisa pulang kita ini karena nggak sesuai tema dengan teman-teman di strategic study di sini. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya disebutnya busuk, sejak kapan busuk, siapa yang membusukkan? Ketika ada orang-orang terbaik diusir 27 Juli bersamaan dengan HUT-nya PDI, 27 Juli 2016, orang-orang best itu dibuang, you may say. Mulai dari Rizal Ramli, terus apa lagi itu? Banyak tuh, itu 27 Juli. Ya, Sudirman Said. Pada saat yang bersamaan, di situ Luhut dilantik menjadi Menko Marinvest. 2016. 2021 dia ditunjuk menyelesaikan. Di tahun 2021 dia ditunjuk, tahun 2025 dia bilang barang itu 2 busuk. Padahal dia di 2019 dia sudah aktif di situ sebagai Marinvest, man. Ya kan? Itu makanya kalau mau lihat situasi yang strategik, Anda harus detail. Mulai hari pertama Jokowi dilantik 2014 Oktober itu, 2015 Maret dinyatakan proyek itu. Di depan di sini ada SBY sudah bekerja sama dengan Jepang 4 tahun meneliti jalan. Kemudian ada 4 orang ya dari Opersis ditangkap karena menggali anyang gebor-gebor. Ingat ya, Anda tahu kan siapa yang nelpon Kepala Staf Angkatan Udara? Siapa yang nelpon? Coba di googling tuh. Siapa yang negur itu? Yang kemudian orang itu ditangkap. Sementara gali-gali itu 2, 5, 4 tahun di depan sudah dilakukan oleh Jepang.
Terus Anda bilang itu bukan mensrea. Anda bilang itu bukan niat jahat, kejam Anda. Anda bilang itu bukan bukti-bukti adanya apa yang disebut sebagai actus reusnya. Mensrea dan actus reusnya. Jadi kalau kita mencari hanya menyelidiki kasus ini, dilakukan pembenaran mereka mulai 2025 awal, bulan depan udah setahun nih diteliti ini. Kita hari ini beberapa jam aja udah ketemu lebih 20 bukti, men. Hah? Terus Anda bertanya, negara macam apa ini? Indeks persepsi korupsi hanya 3 poin di bawah Nepal. Anda 37, Nepal 234. Terus Prabowo dengan gampangnya bicara seperti itu. Per hari ini kita masih menempatkan harapan. Tapi jangan dibuang harapan itu gitu. Jadi apakah kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nepal? Nggak usah kita perintah pun rakyat akan datang sendiri nanti. Karena mereka punya limitnya juga kan. Punya limitnya juga, hati-hati dengan itu gitu. Jangan itu jadikan sebuah trigger untuk kemudian kita menjadi lebih buruk dari Nepal gitu. Jadi dari sisi itu, kemudian kita bicara KPK. Kan saya sudah bilang di banyak tempat, ketika Undang-Undang 2019 itu dibentuk, KPK itu sudah tidak jujur, KPK itu tidak peduli, KPK itu tidak disiplin, KPK itu jadi penakut, KPK itu tidak pemberani, kemudian KPK itu tidak adil, KPK itu tidak sederhana. Iya dong, naik pesawat, ngerampok, meres menteri itu KPK kayak begitu. Situasi itu belum jauh berbeda sampai saat ini. Mereka belum menunjukkan kinerjanya. Apa yang disajikan soal Rio, soal apa, itu terjadi dari Aceh sampai Papua kok kalau begitu itu. Udah tipikal itu yang namanya proyek-proyek itu seperti itu. Akan ada markup, ada pemerasan, ada proyek fiktif. Itu udah biasa-biasa, itu nggak ada sesuatu yang baru. OTT kemarin ini. Jadi sekali lagi, pilihannya di kita. Rakyat mau membiarkan ini negara bukan bawa sendiri, bukan kami punya berempat nih, berlima nih. Kita punya persepsi korupsi supaya mimpi kamu 8% pertumbuhan ekonomi. Kamu bisa angkat indeks persepsi korupsi menjadi 67 dari 34 hari ini. Ada lelang dan segala macam. Jadi cuma masing-masing pulang ke rumah cari, pasti akan ketemu 50 masalah di korek bus yang tidak strategis ini. Coba cari deh, urutin satu-satu. Lebih dari sekedar 2, dan itu mengindikasikan adanya korupsi. Kemudian KPK-nya setahun. Lama banget. Bulan depan mereka harus bisa memutuskan siapa yang sebenarnya harus diperiksa, siapa yang harus dipanggil. Kita kasih waktu. Mas Ubed, kita datang lagi ke sono. Ya kan? Atau kita perlu absen tiap hari. Kayak seperti Kamisan di depan istana. Ya kan? Jadi sekali lagi, kalau kita bicara ini, nothing to do with menghasut, men. Kita bicara dengan humble, sederhana, tapi sedikit agak intonasi tinggi, biasalah orang Batak kan begitu ya, gennya begitu. Tapi maksudnya adalah kita tidak pernah berhenti mencintai negeri ini dengan melakukan kritisi yang keras bahwa negeri ini hanya you move back 3 step, actually you are Nepal. Itu bukan dinilai orang-orang gila itu bahwa kita dapat angka 37 Nepal 34. Itu saya pikir sekali lagi pertemuan-pertemuan seperti ini, terima kasih kepada Bang Eros yang sudah memberi fasilitas ini. Supaya pintu ini dibuka 24 jam, sudah bikin panggung rakyat aja di depan. Oke, setuju ya? Terima kasih. Ya, Bung Agus Pambagio sudah hadir. Nanti tolong bocoran ketemunya Menteri dengan Menteri Kehutanan. Bung Agus, langsung. Jadi tolong boleh bocorannya. Nanti ketemu Menteri Kehutanan yang terkait dengan penggundulan lahan-lahan untuk kereta bus juga kayaknya. Oh, lingkungan hidup ya, udah nggak apa-apa lah apapun. Oke, jadi sekarang mantan komisioner KPK sudah menjadi aktivis yang geram juga dengan korupsi ya, saking menggilanya korupsi di Indonesia. Tapi persoalannya kan kalau KPK-nya tidak punya sifat proaktif untuk menyelidiki korupsi di kereta bus, kita civil society yang harus bergerak, rakyat yang harus mempersoalkan. Jadi kita punya pengacara yang selama ini membela keadilan kerakyatan,
Bung Petrus Celestinus. Jadi pintu seperti temanya ya. Pintu masuk apa ini yang bisa membongkar korupsi WUS dan korupsi Jokowi secara umum? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau dikatakan Pintu masuk skandal WUS ini pintu masuk membongkar korupsi Jokowi, itu sebetulnya bagus sekali. Tapi persoalannya posisi KPK hari ini tidak untuk itu. Posisi KPK hari ini, bahkan menurut pengalaman kita yang sudah juga laporkan Jokowi ke KPK dari sejak Desember 2023, itu berujung dengan dihentikannya proses yang kita harapkan supaya ada penyelidikan itu dengan alasan kami hasil telaah laporan ini tidak memenuhi syarat. Dan bahasa telaah itu baru 2 minggu lalu KPK juga menyatakan bahwa sejak awal 2025 KPK melakukan penyelidikan dan sekarang kami masih telaah. Mestinya pengertian penyelidikan itu ya jelek-jelek polisi, kejaksaan, kalau masyarakat melapor, pelapornya dipanggil dan didengar keterangannya. Tetapi selama ini setiap laporan masyarakat menyangkut Jokowi dan keturunannya dan kroni-kroninya, tidak ada satupun yang dipanggil, tapi KPK menghentikan dan menyatakan hasil telaah. Jadi kita bandingkan posisi KPK sekarang ini, Polsek Pulau Gadung itu masih jauh lebih bagus. Masyarakat melapor, Polsek periksa, bahkan tangkap orangnya. Sedangkan di KPK dia sudah hilang segala fungsinya. Jadi kita jangan dulu senang dengan pernyataan dia bahwa kami sudah melakukan penyelidikan, bahkan dia minta Mahfud MD membuat laporan. Ya untuk apa kok sudah ada penyelidikan kok diminta Mahfud untuk buat laporan. Jadi keyakinan saya apa yang terjadi 1 tahun menurut pengakuan KPK sudah dilakukan penyelidikan itu sebetulnya mereka sedang membangun skenario untuk melindungi Jokowi dan kroni-kroninya. Ya, Jokowi, Rini Sumarni, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Karya, ya Sri Mulyani, Erick Thohir, tambah lagi menteri-menteri yang semua yang namanya ada di dalam Kepres nomor berapa tadi yang tahun 2015? 93. Ya, 93 dan sebelumnya juga Luhut itu ada di dalam. Jadi ini permainan Jokowi melalui Kepres, karena dengan Kepres ini dia merajalela. Dia menarik posisi Kepres itu dari ketentuan pasal 4 UUD 45, dia sebagai pelaksana kekuasaan pemerintahan. Dengan kekuasaan pemerintahan itu dia merasa itu cek kosong yang tinggal dia isi. Sampai sekarang kita cek, dia mengubah dari tidak menggunakan APBN menjadi menggunakan APBN, kita tidak temukan ada perubahan APBN dalam bentuk undang-undang. Kita lihat Undang-Undang APBN tahun 2021, kita cek Undang-Undang APBN tahun 2022, bahkan 2023, tidak ada satuan anggaran yang masuk tentang kereta api cepat atau kereta cepat ini. Sehingga kalau kita mau seriuskan korupsi Jokowi ini, sebetulnya dengan perpres yang dia keluarkan terkait proyek strategis nasional, termasuk juga kereta cepat ini, sebetulnya alat bukti yang utama itu dari perpres itu. Khusus korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung ini, 2 perpres itu menjadi pintu masuk. Karena 2 perpres ini merupakan pelanggaran dari Jokowi. Dengan pelanggaran itu dia secara merajalela menyalahgunakan wewenang. Payungnya itu adalah perpres dan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga saya lihat tentang penyertaan modal terkait dengan kereta cepat ini, itu hanya 2 pasal yang mengatur mengenai besaran biaya. Padahal yang namanya peraturan pemerintah itu kan sifatnya mengatur hal-hal yang umum. Kalau misalnya peraturan pemerintah tentang kereta cepat, itu harusnya mengatur tentang kereta cepat dimanapun di Indonesia ini dibangun. Tetapi ini khusus untuk Jakarta-Bandung. Pejabat yang diangkat di dalam perpres itu juga khusus tentang ini. Sehingga penyalahgunaan fungsi perpres ini luar biasa dilakukan oleh Jokowi. Tambah lagi saya temukan ada 3 peraturan pemerintah dan 1 perpres terkait dengan proyek strategis nasional ini, dia mengamputasi kewenangan kejaksaan dan Polri. Dia cara mengamputasinya itu dia katakan begini, dalam hal masyarakat melaporkan
pejabat penyelenggara proyek-proyek strategis nasional ini melakukan tindak pidana korupsi atau penyimpangan lainnya, maka Kejaksaan dan Polri tidak langsung melakukan penyelidikan, tetapi kembalikan berkas itu untuk diselesaikan secara internal instansi yang bersangkutan melalui inspektorat, untuk diselesaikan melalui mekanisme administratif. Jadi bagaimana dia menyalahgunakan kewenangannya dengan perpres ini untuk dia meninabobokan pejabat-pejabat yang ada di bawah dia, untuk dia lakukan seenaknya, lakukan sesuka hatinya, karena ini ada payung hukumnya, yaitu perpres. Dengan kita membongkar perpres ini, maka kita akan bisa melihat bagaimana begitu dahsyatnya Jokowi membangun kekuatan korupsi di dalam hampir semua proyek strategis nasional yang jumlahnya sekarang sudah mungkin sudah yang iradiakan 233. Ya, 233. Bayangkan dari 233 PSN itu baru BTS yang kena korupsi kemarin. Yang menterinya juga di penjara. Lebih dari itu tidak ada. Jadi saya pikir ya, diskusi ini juga harus kita membangun satu gerakan yang seperti yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya, kita harus duduki KPK. Kita tekan KPK supaya fungsi yang sebenarnya itu mereka lakukan. Jadi fungsi KPK seperti di eranya Pak Saud Situmorang mereka itu harus mereka bangkitkan kembali. Jangan sampai kita dininabobokan dengan kami sedang melakukan telaah. Entah ujung-ujungnya mereka nyatakan bahwa secara hukum semua sesuai aturan. Ini yang kita tidak kehendaki. Jadi mungkin dengan kelompok kecil ini, hasil diskusi kita ini kita bawa ke KPK dan minta supaya sebelum Jokowi dan kawan-kawan dipanggil, panggil dulu teman-teman ini, ya, Prof. Antoni, Pak Ubaidillah, Pak Saud Situmorang, Pak Said Didu, Agus Pambagio, kemudian Sudirman Said dan kawan-kawan yang karena pengetahuan, pengalamannya sudah membuka ini kemana-mana, jadikan dulu mereka sebagai saksi. Nah, kemudian mulai dari Jokowi sampai dengan Bupati Purwakarta, Bupati Wali Kota Bandung, semua yang terkait dengan proyek strategis ini termasuk Camat Padalarang. Ya, Camat Padalarang, Kepala Staf Angkatan Udara yang kemarin juga sudah bersuara itu harus dapat giliran untuk didengar. Karena dari sekian banyak itu kalau KPK betul-betul dia on the track, maka dari sekian banyak itu mungkin 5-10 orang bisa jadi tersangka. Dari Jokowi sampai dengan camat, wali kota, bupati Purwakarta, Bandung yang wilayahnya dilewati oleh kereta cepat ini, pasti ada beberapa yang nyangkut. Apakah itu Jokowi atau Rini Sumarno, Luhut, Budi Karya, Erick Thohir, dan lain-lain. Syukur-syukur di antara mereka itu ada yang bercerita yang sebenarnya. Kalau tidak, ya, kita kan pernah punya pengalaman aset-aset pemerintah Indonesia waktu kalah perkara dengan Karahabodas ya, dalam kasus geotermal ya. Itu karena pemerintah Indonesia dianggap ingkar janji, semua aset pemerintah Indonesia di luar negeri mau disita. Akhirnya pemerintah mengalah dan bayar. Nah, hal serupa bisa terjadi dalam kasus ini. Kalau misalnya pemerintah Indonesia tidak selesaikan kewajibannya, bisa saja yang dijaminkan dan yang tidak dijaminkan akan disita. Semua aset pemerintah Indonesia di luar negeri, bisa kantor-kantor kedutaan, bisa kantor gedung bank pemerintah di luar negeri, semua akan disita oleh perusahaan Cina. Jadi saya kira itu gambaran dari saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bang. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Saya tantang lagi para nama sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.